Di awal surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 19 itu menjelaskan tentang tiga kelompok manusia. Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan manusia ini menjadi tiga kelompok berdasarkan sikap mereka terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تركتني أمضيت دون خليلتك ما خفت يقتلها الفراق بعيدك ما أرجعتك بل براء دموعها مثل الحمام يلوح بعد مضيك وما رأيت القلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي جعل شهر رمضان شهر مبارك شهر الصيام والقيام للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. وبعد. Hadirin jemaah salat Isya dan Tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji yang dihadirkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan serta rasa aman, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyelesaikan ibadah puasa kita pada hari ini beserta semua rangkaian amal saleh dalamnya, baik yang mahdhah maupun ghairu mahdhah. Sampai dengan saat ini kita telah menyelesaikan salat Isya berjamaah yang akan insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih dan witir setelah tausiah singkat ini. Seraya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua rangkaian amal saleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi beserta keluarganya, para sahabatnya dan kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua kelak di darul akhirah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin berbahagia, di awal surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 19 itu menjelaskan tentang tiga kelompok manusia. Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan manusia ini menjadi tiga kelompok berdasarkan sikap mereka terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang pertama adalah orang yang beriman. Dan itu insyaallah kita semuanya ini ayat 1 sampai dengan 6. Lalu kemudian kelompok yang kedua orang-orang yang kafir. Mereka yang mengingkari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 7 dan 8.
serta ayat 9 sampai dengan 19-nya 10 ayat tersendiri itu berbicara tentang kelompok orang munafik yang mana hakikatnya mereka juga orang yang kafir. Hadirin yang berbahagia, lalu kemudian orang-orang yang beriman ini yang mereka beriman atas risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dikelompokkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir. Yang ini termasuk rangkaian disebut dengan ayatul Qur'an. Mulai dari ayat 29 nanti ya sampai dengan ayat 35 itu semua adalah rangkaian yang disebut dengan oleh ulama dengan ayatul Qur'an. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat satu ayat saja ya, yakni ayat 32 dari rangkaian ayatul Qur'an ini, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan orang-orang yang beriman terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi 3 kelompok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafaina min 'ibadina." فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Lalu kemudian kami wariskan Alkitab, ay Al-Quran, alladzina istafaina min ibadina, kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Hal pertama yang perlu kita pahami di sini Alkitab, maksudnya di sini adalah Al-Qur'an. Yang mana pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya Al-Qur'an itu diturunkan membenarkan kitab-kitab samawi sebelumnya. Ada Taurat, Zabur, Injil, ya, baru kemudian Al-Qur'an yang kemudian kita sebut dengan kitabus samawi, kitab-kitab yang resmi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Sementara kitab-kitab buatan manusia ini sebagai panduan agama mereka, ya, selain agama Islam itu disebut dengan kutubul ard, kitab-kitab yang dibuat di muka bumi, ya, berdasarkan hawa nafsu mereka, berdasarkan keinginan mereka. Sementara yang resmi itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita sebut dengan kitabus samawi. Ada Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Al-Qur'an ini kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitalah umatnya. Kitalah yang terpilih untuk diwariskan Al-Qur'an. Maka berbahagialah kita. Namun di sisi lain kata Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian menjadi bahan renungan bagi kita. Di antara 3 kelompok yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, kira-kira kita termasuk kelompok yang mana? Yang pertama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ini ada yang masuk kategori zalimun li nafsi, mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Lalu kemudian para ulama menjelaskan siapa mereka ini. Banyak penafsirannya, tapi kita ambil yang paling kuat saja. Intinya semua kelompok ini pada ujungnya nanti masuk surga. Namun tingkatan level surganya yang berbeda-beda. Dan cepat dan lambatnya itu ada yang lebih dahulu, ada yang belakangan. Itu saya yang membedakan. Ini yang kita ambil ya, singkatnya. Panjang penjelasannya. Jadi zalimul li nafsi ini adalah mereka yang mengaku beriman tetapi masuk dalam kategori fasik. Fasik ini adalah mereka yang kadang-kadang melakukan kemaksiatan, bahkan terkadang melakukan dosa besar. Ya, mereka meninggalkan perintah-perintah, mereka melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan murtakibul kabair, mereka melakukan dosa besar. Namun untungnya syahadat masih ada. Nah, syahadat masih ada, dan pada hari-hari yang lalu kita singgung sedikit ya betapa dasarnya kalimat tauhid ini yang patut kita bergembira karena kalimat tauhid itu masih melekat di dalam diri kita. Jadi mereka ini bahkan kata baginda Rasulullah SAW dalam penjelasan
ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir, syafaati liman irtakabil kaba'ir min ummati. Bahkan syafaatnya bagi Rasulullah SAW itu inilah yang berhak untuk memperolehnya ini. Orang-orang yang terkadang mereka melakukan dosa-dosa besar. Ya, tentunya kemudian mereka nanti bertaubat, dan selama mereka tidak membawa dosa syirik, ya, sampai meninggal dunia mereka tidak ada dosa syirik. Sebab kalau ada dosa syirik selesai sudah. Ya, meninggal dunia dalam kondisi membawa dosa syirik, maka la yahbatanna amalukum. Semua amalan-amalan yang lain akan menjadi sia-sia. Ini zalimun li nafsi. Lalu kemudian yang kedua adalah yang muqtasid. Yang muqtasid ini sudah beriman, lalu kemudian melaksanakan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan, namun terkadang yang sunnah-sunnah itu ditinggalkan. Ya, yang sunnah-sunnah ditinggalkan. Dan mungkin kebanyakan dari umat Nabi Muhammad SAW ini ada pada level ini, ya. Dan ini minimal lah, minimal, ya. Karena orang Arab Badui aja ketika mencegat baginda Rasulullah SAW di tengah dalam perjalanan beliau itu bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, kalau aku sudah bersyahadat dan aku hanya melakukan sholat, zakat, puasa, udah itu aja, apakah aku sudah bisa masuk surga? Ya. Kata Nabi, kau bisa masuk surga selama kamu melakukan itu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini levelnya yang muqtasid. Kata baginda Rasulullah SAW, ulaikal ladzina yuhasabuna hisabai yasira. Orang-orang yang dalam kelompok muqtasid inilah mereka akan diberikan kemudahan dalam hisab mereka. Dan kelompok yang ketiga adalah, ya, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Kelompok yang ketiga adalah mereka yang masuk kategori sabiqum bil khairat. Mereka yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi jangan tanya yang wajib-wajib, ya, yang larangan-larangan pasti sudah dijauhi, perintah-perintah pasti dilaksanakan, bahkan yang sunnah-sunnah itu sudah pasti dijaga. Dalam kelompok ini ibaratnya yang sunnah itu bagaikan wajib bagi mereka, ya. Dan bahkan terkadang hal-hal yang sifatnya mubah, yang kiranya akan melalaikan, mereka tinggalkan. Padahal itu perkara-perkara yang mubah. Nah, ini orang-orang yang sudah masuk levelnya yang sabiqum bil khairat. Ini secara umum, ya. Kalau sekarang kita kaitkan dengan Al-Qur'an, ya. Kaitkan dengan Al-Qur'an, maka level yang zalimun li nafsi itu adalah mereka yang sampai saat ini belum bisa baca Quran. Ya, ini zalimun li nafsi. Belum bisa baca Quran. Yang muqtasid itu sudah bisa baca Quran, ya, tapi belum mampu memahami apa yang dibacanya. Ini yang muqtasid. Yang sabiqum bil khairat sudah tentu bisa baca Quran, bisa memahami, bahkan mungkin menghafalkannya. Dan yang tak kalah penting di situ adalah mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka orang-orang seperti inilah kalau mereka istiqamah, kata baginda Rasulullah SAW, ulaikal ladzina yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka itulah orang-orang yang pantas untuk masuk surga tanpa hisab. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan lewat momen bulan Ramadan kali ini, ya, kita bisa memuhasabah diri kita masing-masing. Kira-kira kita ini masuk level yang mana? Apakah zalimul li nafsi? Kalau memang masih merasa zalimul li nafsi, ya inilah saatnya segera kita tingkatkan posisi kita menjadi muqtasid, pertengahan. Kalau sudah merasa pada level yang muqtasid, maka sekarang juga saatnya mari kita berusaha meningkatkan level kita menjadi sabiqum bil khairat. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua pada kelompok yang ketiga ini, ya, sabiqum bil khairat, paling tidak yang muqtasid. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.